Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ananda kelas 8 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini kita akan belajar bersama materi fikih bersama Ustaz Iqbal. Sehingga mari persiapkan niat yang baik ya, kemudian pemahaman yang baik dan hati yang bersih. Semoga ilmu yang akan disampaikan bisa dipahami dengan baik oleh ananda semuanya. Mari kita buka dulu pelajaran kita pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi ananda semua dalam proses belajar. Ananda kelas 8 yang dirahmati Allah, untuk materi pertama di fikih kali ini, pelajaran fikih yaitu sujud syukur. Mungkin ananda juga sudah tahu sebelumnya bahwasanya salah satu bentuk sujud adalah sujud syukur ya. Nah, yang perlu dipahami ya dari materi ini nanti adalah pengertian dan dalil sujud syukur ya. Bisa dilihat yang pertama ini. Kemudian yang kedua sebab-sebab sujud syukur, bacaan sujud syukur, dan kemudian praktik sujud syukur. Jadi ananda perlu memahami bahwasanya sujud syukur ini terdiri dari pengertian, sebab, bacaan, dan praktek yang nanti ketika selesai dari materi ananda sudah bisa memahami keempat bentuk subbab yang ada di materi sujud syukur ini ya. Nah, kalau ananda lihat di gambar berikut ini, kira-kira orang-orang yang berada dalam gambar ini sedang apa? Ya, semuanya tahu ini pakai seragam sekolah ya. Kira-kira mungkin pengumuman kelulusan dan mereka melakukan sujud syukur atas kelulusan yang mereka dapat. Kemudian yang kedua yang sering dilihat adalah gambar pesepak bola yang melakukan sujud syukur. Ini kalau kenal ya, dengan yang nomor 6 adalah Evan Dimas melihat temannya sedang melakukan sujud syukur. Jadi sujud syukur ketika mendapatkan kemenangan, maka itu juga diperbolehkan ya. Kemudian kita masuk ke materi saja, yaitu berkaitan dengan ketentuan sujud syukur. Sujud syukur itu adalah bukti ya. Sujud syukur itu adalah bukti seorang hamba atas nikmat yang Allah berikan. Karena bentuk syukur adalah bentuk terima kasih kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga sujud ini dilakukan ketika nikmat itu datang kepada kita, atau ketika kita terhindar dari musibah. Itu juga salah satu bentuk nikmat. Misalkan kita hampir tertabrak oleh mobil, tapi ternyata tidak tertabrak. Kemudian bersyukur atas kejadian itu, tidak tertabrak dengan cara sujud syukur kepada Allah, itu juga boleh ya. Nah, sujud syukur ini adalah sujud yang dilakukan di luar sholat, bukan di dalam sholat. Bagian yang pertama yaitu pengertian dan dalil sujud syukur. Sujud yang mana maknanya adalah meletakkan dahi, seluruh bagian telapak tangan di atas tanah ya. Jadi meletakkan dahi dan kemudian seluruh bagian telapak tangan di atas tanah, mengangkat kedua siku ya, dan dilakukan dengan ketundukan dan kekhusyukan. Jadi kalau ada orang yang sujud itu pasti meletakkan dahinya ya, hidungnya juga kena, kemudian telapak tangan, dengkul, dan kemudian jempol kakinya juga ikut menekan ketika sujud. Jadi sujud syukur, nah Anda bisa lihat di sini apa pengertian dari sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud terima kasih, yaitu sujud satu kali di waktu mendapat keuntungan atau kenikmatan yang menyenangkan atau terhindar dari kesusahan yang besar. Lagi ya, Ustaz Iqbal kasih contoh yang pertama, ketika mendapatkan keuntungan atau kenikmatan, misalkan mendapatkan uang. Ada yang datang kepada kita kemudian dia memberikan uang sebesar 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Kemudian saking senangnya, maka kita kemudian bersyukur kepada Allah dengan cara sujud syukur. Boleh hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, boleh juga dengan melakukan sujud syukur saking gembiranya.
Atau yang kedua, terhindar dari kesusahan yang besar nih, bagian yang ini ya. Apa kesusahan yang besar itu? Contoh tadi, kecelakaan yang menimpa seseorang, atau terhindar dari kecelakaan yang menimpa seseorang. Kita sedang naik motor atau kita sedang berjalan, tiba-tiba hampir tertabrak oleh mobil yang ngebut, dan ternyata kita masih diberikan keselamatan oleh Allah. Nah, terhindar dari tertabraknya kita oleh mobil itu juga adalah bagian dari sebab sujud syukur, sehingga perlu kemudian untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak terjadi musibah kepada kita ya. Nah, Anda yang dirahmati Allah, ini firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan syukur itu. Dalil utamanya adalah wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, kami akan menambah kenikmatan kepadamu, dan jika kamu mengingkari, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7. Dalil yang kedua, fadzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kemudian kamu mengingkariku ya. Hukum bersyukur dan sujud syukur ya. Seorang hamba sesungguhnya wajib bersyukur kepada Allah. Syukurnya sendiri adalah wajib ya. Mensyukuri nikmat Allah itu wajib. Nah, jadi ada dua nih, bersyukurnya sendiri, kemudian sujud syukurnya juga sendiri. Kalau bersyukurnya ini wajib, tapi ketika sujud syukur itu sunnah ya. Nah, sunnah. Kalau bersyukurnya wajib, tapi kalau sujud syukur sunnah atau bahkan mubah ya. Sunnah atau mubah, boleh dikerjakan dan juga tidak apa-apa jika tidak dikerjakan. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Bakrah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yassarahu aw busyira bihi kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah beliau untuk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis hasan ya. Derajat hadisnya hasan. Nah, kemudian ini hadis yang kedua ya. Man shalla 'alaika sallaitu 'alaihi wa man sallama 'alaika sallamtu 'alaihi fasajadtu lillahi syukra. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadaku, maka aku akan mengucapkan salam kepadanya, dan aku pun bersujud kepada Allah, bersyukur kepadanya. Ini menunjukkan dua dalil bahwasanya Rasulullah pernah melakukan sujud syukur ketika mendapatkan berita gembira ya, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebab-sebab sujud syukur. Jadi ini perlu dipahami oleh Anda sekalian. Yang pertama, karena ia mendapat nikmat dan karunia Allah, mendapatkan apa saja, hadiah, mendapatkan kesehatan, mendapatkan sesuatu yang sifatnya sebenarnya adalah jarang mendapatkan, kemudian di saat mendapatkan itu gembiranya luar biasa. Nah, barulah kita sujud syukur. Mendapatkan berita yang menyenangkan, terhindar dari bahaya yang akan menimpa kita. Maka dari tiga ini perlunya kita untuk sujud syukur. Kemudian syarat sujud syukur ya. Nah, sebenarnya tidak ada syarat yang khusus ketika sujud syukur, tapi sebagaimana kita sholat juga harus menutup aurat, maka sujud syukur juga menutup aurat, menghadap kiblat, suci badan, suci pakaian, dan tempat untuk melakukan sujud ya. Nah, tata cara sujud syukur yaitu niat ya. Niat itu kita hendak menyegerakan sujud di dalam hati. Ini takbiratul ihram, takbir untuk sujud, kemudian sujud, bangkit dari sujud, kemudian duduk setelah sujud, dan salam. Ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ketujuh hal ini sesungguhnya tidak mutlak, tapi bagian dari tata cara untuk melakukan sujud syukur. Kalaupun hendak melakukan sujud langsung begitu saja, maka itu juga diperbolehkan. Jadi tidak menggunakan takbir,
ya, kemudian dia langsung sujud, maka itu diperbolehkan. Tapi ini bagian dari cara yang tepat untuk melakukan. Sedangkan apabila langsung niat kemudian dia sujud dan membaca doa, maka itu juga diperbolehkan. Baik ya, semoga dipahami oleh ananda sekalian. Ketujuh hal ini tidak mutlak harus dikerjakan. Yang mutlak dikerjakan adalah yang ini ya. Kemudian sujud, kemudian berdoa. Itu tata cara sujud syukur. Nah, bahkan sebagian ulama juga tidak mensyaratkan harus suci untuk melakukan sujud syukur, karena sujud syukur itu adalah spontanitas. Ketika spontanitas orang sujud, maka dia kadang dalam kondisi apa tidak mengetahui. Ya. Nah, bacaannya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi qawlihi wa fuwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Ini adalah bacaan sujud tilawah yang juga digunakan untuk sujud syukur ya. Ini bacaan sujud tilawah yang juga bisa digunakan untuk sujud syukur. Atau doa yang ananda sekalian juga sudah hafal, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin ya. Nah, ini juga doa yang sudah sangat familiar. Nah, silakan dihafal dua doa ini ya, satu kemudian dua. Cukup dua itu saja. Nah, manfaat sujud syukur menjadikan kita ingat sama Allah, terhindar dari sifat sombong. Allah akan menambah nikmat kita karena kita sudah bersyukur kepadanya, dan di akhirat kita ditempatkan bersama barisan orang-orang yang bersyukur. Ya, ini manfaat dari sujud syukur. Nah, nanti kita mencoba untuk praktek sujud syukur. Jadi sujud syukur itu sujud yang dilakukan secara spontan. Nah, ya. Misalkan tadilah mendapatkan nikmat, terhindar dari musibah dan lain sebagainya, yang mana terkadang ketika spontan kita tidak tahu kondisinya apakah suci atau tidak ya, dan itu diperbolehkan. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Ananda bisa memahami, dan apabila ada hal-hal yang kurang jelas nanti bisa langsung menghubungi Ustaz Iqbal dan kemudian ditanyakan berkaitan dengan materi pagi hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.